Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Hendy Mulyadi yang akan memaparkan materi-materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Simak materi ini dengan sesama. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya. Kali ini kakak akan memberikan penjelasan tentang teks eksplanasi. Kakak mengambil referensi dari buku Marbi Mahir Berbahasa Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam terjadi, memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Dalam sebuah teks, pasti identik dengan struktur penyusun teks tersebut, di mana teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks eksplanasi memiliki makna tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Biasanya bisa mengangkat poin mengenai proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam bisa terjadi. Yang kedua, struktur teks eksplanasi yaitu sebab dan akibat atau isi. Teks eksplanasi yang baik juga memiliki alur urutan sebab akibat, karena di saat membahas fenomena harus disusun berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Penulis bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Dan yang terakhir, struktur teks eksplanasi yaitu interpretasi. Pada setiap teks, eksplanasi dibutuhkan pemaknaan atau interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi merupakan penarikan kesimpulan, kemudian penulisan bisa memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang telah disusun tersebut. Demikianlah penjelasan tentang struktur teks eksplanasi yang menyusun berbagai kerangka yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan tertentu, yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang keempat, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kelima, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Yang keenam, menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan majas. Kakak akan berikan contoh kaidah kebahasan tersebut dalam menggunakan kata kerja tindakan. Seperti halnya, Rina membuat kue untuk teman-temannya yang terkena banjir. Nah, mungkin dalam kaidah kebahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi memiliki 7 kaidah kebahasaan. Oke, kita lanjutkan. Kakak di sini akan memberikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi dari buku referensi Mahir Berbahasa Indonesia. Yang pertama, langkah dalam menulis teks eksplanasi yaitu mendata peristiwa di lingkungan sekitar yang terjadi. Yang kedua, mengamati suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mencatat urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi dari mulai struktur kebahasaan dan struktur teks eksplanasi serta memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, yang kelima, menulis teks eksplanasi sesuai apa yang telah tadi dituliskan dalam langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, sampai di sini, adik-adik pasti bingung, bagaimana sih cara untuk meringkas isi teks eksplanasi
bahwa kita sering lihat teks eksplanasi memiliki teks yang sangat panjang. Bahkan ada yang memiliki beberapa paragraf, sehingga kita bingung menentukan struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, untuk itu, tips meringkas isi teks eksplanasi yaitu yang pertama, membaca teks secara intensif. Yang kedua, mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Nah, supaya adik-adik lebih memahami teks eksplanasi, kakak memberikan kepada adik-adik semua contoh salah satu teks eksplanasi yang berjudul Bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Di sini, contoh teks eksplanasi sangat ringkas dan dapat dipahami. Silahkan adik-adik semua mengambil gambar yang kakak contohkan tersebut. Terdapat 3 paragraf yang terdapat dalam teks bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Jelas di sana bahwa paragraf yang pertama yaitu struktur pernyataan umum, dan yang kedua isi atau deretan penjelas sebab akibat terjadinya bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Dan yang terakhir yaitu ada interpretasi, di mana dalam paragraf ketiga tersebut pemerintah dan beberapa lembaga sosial sudah mengirimkan bantuan ke Palu dan Donggala, di mana interpretasi tersebut memaparkan bahwa pemerintah itu memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat di Palu dan Donggala yang terkena bencana yang terjadi. Oke, sekian pemaparan teks eksplanasi yang kakak jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua, khususnya yang ada di jenjang SMP. Terima kasih juga kepada Marbi Mahir Bahasa Indonesia yang telah memberikan referensi baik itu buku paket maupun PPT yang tersebar di berbagai media sosial. Jangan lupa adik-adik semua tetap pantengin dan subscribe channel YouTube Hendy Mulyadi channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekian, bertemu lagi di materi selanjutnya. Salam Bahasa Indonesia.